Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berhijrah, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan tonton dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah Wali Songo yang sangat menginspiratif dan juga kisahnya jadi salah satu favorit aku. Siapakah dia? Yaps, ini adalah kisah Waliullah Sunan Gunung Jati. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama, so happy watching. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu waliullah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau memiliki nama asli Syarif Hidayatullah yang lahir kurang lebih sekitar 1448 Masehi. Ibunya bernama Rara Santang, ya, putri dari Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran. Sedangkan ayahnya bernama Syarif Abdullah Maulana Huda yang merupakan pembesar Mesir yang berasal dari Bani Hashim di Palestina. Sunan Gunung Jati ini menempuh ilmu kurang lebih 14 tahun. Kemudian atas restu ulama lain, beliau ini mendirikan Kesultanan Bintoro dan juga Kesultanan Cirebon sebagai Kesultanan Pakuwati. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali songo yang selain berdakwah juga ikut dalam pemerintahan. Sebagai putra dari keluarga Pajajaran, Sunan Gunung Jati ini memanfaatkan hal tersebut untuk berdakwah di wilayah Cirebon. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati ini lebih ke arah cara metode Timur Tengah yang lugas. Beliau juga membangun infrastruktur jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Pada usia 89 tahun, beliau ini lebih fokus untuk berdakwah dan tidak terjun lagi dalam dunia pemerintahan. Kekuasaannya diserahkan pada Pangeran Pasarean. Sunan Gunung Jati pada tahun 1568 Masehi, beliau wafat pada usia 120 tahun dan dimakamkan di sekitar wilayah Gunung Jati, Cirebon, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon sebelah barat. Kisah ini bermula ketika Sunan Gunung Jati melakukan sholat tahajud. Ia merasa tidak bisa khusyuk. Kenapa kok nggak bisa khusyuk? Ia sampai pindah dari pesantren, kemudian ke masjid atau musola, kemudian pindah-pindah lah sampai akhirnya dia pun khusyuk saat melakukan sholat di sebuah perahu. Kemudian setelah beliau melakukan sholat tahajud atau sholat malam tersebut, ia kemudian mendengar suara, kemudian Sunan Gunung Jati pun berdoa dan berserah diri kepada Allah. Ia pun mengayuh perahu. Sunan Gunung Jati yang mendayung perahunya tanpa tujuan itu hanya mengikuti arus air laut saat itu. Namun keesokan paginya, Sunan Gunung Jati ini terdampar di sebuah pulau yang saat itu Sunan Gunung Jati tidak tahu beliau ini berada di mana karena beliau saat itu dalam keadaan pingsan, dan ternyata saat beliau menanyakan di tempat tersebut di mana beliau, subhanallah, beliau berada di dataran Cina, negeri tirai bambu. Beliau sangat langsung memuji Allah subhanallah seperti itu. Kemudian beliau bertemu dengan keluarga muslim di sana saat itu. Keluarga muslim di sana mengenal bahwa Sunan Gunung Jati ini adalah salah satu wali songo yang juga termasyhur dalam di tanah Jawa. Kemudian Sunan Gunung Jati pun tinggal bersama keluarga muslim di Cina tersebut. Kemudian dalam kesehariannya Sunan Gunung Jati ini juga membantu keluarga tersebut. Kemudian beliau
juga mensyiarkan agama Islam di wilayah negeri tirai bambu tersebut dengan metode pengobatan. Jadi siapapun yang membutuhkan pengobatan dari pulau ini, beliau bantu. Dan atas kuasa Allah, beliau juga dapat menyembuhkan orang-orang dari sakitnya tersebut. Lama-kelamaan orang-orang menjadi mengenal Sunan Gunung Jati ini juga sebagai tabib. Kemudian mereka pun lama-kelamaan berterima kasih kepada Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati pun berkata bahwa itu bukan atas kehendaknya. Jika mau berterima kasih, berterima kasihlah kepada Allah, kata Sunan Gunung Jati. Namun mereka bertanya kembali, siapakah Allah? Di mana kita bisa bertemu Allah? Sunan Gunung Jati pun dengan lembut menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan kita semua, kepadanya lah kita hendaknya berterima kasih. Dan Allah adalah Tuhan orang-orang Islam. Kemudian mereka bertanya kembali, apa itu Islam? Ajarkan kami Islam, wahai Sunan. Kemudian Sunan Gunung Jati pun memperkenalkan kepada mereka siapa Allah, kemudian bagaimana, apakah Islam, semuanya Sunan Gunung Jati ajarkan kepada mereka semua. Mereka pun lama-kelamaan mengenal apa itu Islam, dan Islam semakin tersebar luas di wilayah dataran Cina. Singkat cerita, jadi suatu pagi Sunan Gunung Jati ini jalan-jalan di pasar di daerah perkampungan dataran Cina tersebut. Kemudian beliau menjumpai seorang anak beserta bapaknya yang buta. Kemudian Sunan Gunung Jati pun meminta izin kepada anak tersebut dan bapak tersebut untuk mengobati bapaknya. Kemudian atas kuasa Allah, bapak tersebut bahkan sembuh dari butanya dan juga sehat dari sakit yang dideritanya. Subhanallah. Kemudian kedua orang tersebut pun ingin belajar Islam dan lebih dalam mempelajari Islam, kemudian menyatakan keislamannya. Kemudian ada satu hal yang menarik dari kisah ini. Jadi saat berjalan-jalan di pasar perkampungan Cina tersebut, dua putri kaisar Cina yang bernama Ong Ting dan juga Wan Ong sedang berjalan-jalan. Namun mereka ini tiba-tiba diserang jambret dari belakang. Kemudian saat mereka berteriak, terdengarlah itu oleh Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati pun menjegal pencopet itu atau penjambret itu, sehingga jambret itu pun jatuh dan Sunan Gunung Jati berhasil menyelamatkan tas si putri Ong Tin ini. Kemudian Sunan Gunung Jati pun menyerahkan tersebut kepada putri Ong Tin. Nah, ternyata saat menyerahkan tersebut, kaki putri Ong Tin ini tiba-tiba sakit, mungkin karena kesleo pas kejar pencopet ini tadi. Kemudian Sunan Gunung Jati pun mengobatinya dan sembuh. Di pertemuan inilah putri Ong Tin tertarik pada Sunan Gunung Jati. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, kemasyhuran Sunan Gunung Jati dalam mengobati ini terdengar sampai ke telinga salah satu tabib yang termasyhur juga di dataran Cina tersebut bernama Bun Liang. Bun Liang ini kaget dan merasa marah karena Sunan Gunung Jati ini dikira sudah merebut langganannya. Kemudian Bun Liang dan anak buahnya ini menghampiri Sunan Gunung Jati pada malam hari dan mengancam Sunan Gunung Jati jika Sunan Gunung Jati ini terus membuka praktek pengobatannya, maka mereka tidak segan-segan akan mengusir Sunan Gunung Jati ini dari daratan Cina tersebut. Kemudian Sunan Gunung Jati pun mengiyakan permintaan dari Bun Liang. Keesokan harinya, ada seorang anak beserta bapaknya ini minta tolong Sunan Gunung Jati untuk membantu dalam pengobatan anaknya yang saat itu sedang sakit.
Namun Sunan Gunung Jati teringat janjinya bahwa ia sudah berjanji untuk tidak mengobatinya lagi. Namun Sunan Gunung Jati ini karena paksaan dari keluarga yang ditinggalinya itu, keluarga muslim dan juga orang tuanya yang meminta tolong, Sunan Gunung Jati ini merasa kasihan sehingga ia pun memberikan bantuan untuk mengobati anak tersebut. Singkat cerita, anak itu kemudian sembuh dan orang tuanya pun berterima kasih pada Sunan Gunung Jati. Setelah selesai mengobati itu, pas keluar dari rumah yang didiami oleh Sunan Gunung Jati tersebut, tiba-tiba ternyata ada seorang mata-mata dari Bundian yang mengawasi Sunan Gunung Jati tersebut. Pada malam hari pas maghrib, sekitar maghrib, saat Sunan Gunung Jati ini ke mushola, Sunan Gunung Jati kemudian dihadang oleh beberapa orang yang suruhan dari Bundian, dan orang-orang ini memang sudah terlatih untuk kayak berbuat jahat kepada Sunan Gunung Jati. Namun Sunan Gunung Jati pun mengalahkan mereka semua dengan atas kuasa Allah. Sunan Gunung Jati pun mengalahkan mereka dan membuat mereka kapok sehingga mereka langsung pergi begitu saja. Karena Bundian ini merupakan tabib yang juga sekaligus seorang provokator, karena tidak berhasil dengan cara kekerasannya, ia pun kemudian menggunakan atau memanfaatkan pemerintahan Kaisar Cina tersebut untuk mengusir Sunan Gunung Jati dari daratan Cina. Jadi Bundian ini menghasut Kaisar bahwa jika Sunan Gunung Jati ini terus ada di daratan Cina, maka ini akan mempengaruhi rakyat sehingga dapat memberontak suatu saat nanti, seperti itu. Kemudian Kaisar yang saat itu mendengar cerita Bundian, ia juga jadi berpikir dan merasa khawatir juga. Kemudian Kaisar pun berunding itu dengan Bundian dan juga pengawalnya, bagaimana caranya supaya kita dapat mengusir Sunan Gunung Jati tersebut. Kemudian mereka pun mendapatkan ide untuk mengusir Sunan Gunung Jati ini dari wilayah daratan Cina. Kaisar kemudian memberikan pesan kepada Sunan Gunung Jati lewat pelayannya supaya keesokan harinya Sunan Gunung Jati bersedia untuk ke istananya. Keesokan harinya Sunan Gunung Jati menghadiri undangan dari Kaisar Cina tersebut. Mereka kemudian mempersilahkan Sunan Gunung Jati masuk dan memanggil kedua putrinya yang bernama Ong Tin dan juga Kuan Ong, yang salah satu dari mereka ini sebenarnya sudah menikah dan sedang hamil muda, yakni Kuan Ong. Sedangkan Ong Tin diganjal perutnya supaya terlihat seperti orang hamil, dan Sunan Gunung Jati pun disuruh memilih kira-kira siapa dari dua putri kaisar tersebut yang sebenarnya hamil beneran. Sunan Gunung Jati pun dengan rendah hati tetap menjelaskan kepada mereka bahwa semua itu adalah kekuasaan Allah. Sebenarnya dia ini hanyalah manusia biasa, seperti itu. Namun mereka tetap saja berusaha menguji Sunan Gunung Jati supaya mau menebak siapa dari kedua putri kaisar tersebut yang sebenarnya hamil beneran. Kemudian Sunan Gunung Jati pun menjawab bahwa siapapun yang ditanya di antara kedua putri kaisar, yang hamil adalah Ong Tin. Padahal kita tahu bahwa Ong Tin ini belum menikah dan sebenarnya yang hamil itu adalah Kuan Ong. Kemudian mereka menertawakan Sunan Gunung Jati karena mengira bahwa Sunan Gunung Jati ini sudah salah. Memang salah ya kan, yang sebenarnya hamil itu kan Kuan Ong. Tapi kemudian saat kedua putrinya pun disuruh masuk, Sunan Gunung Jati pamit pergi. Kemudian sambil tertawa-tawa, kemudian Kaisar merasa kaget ada teriakan dari balik kamar putrinya.
Ontin berteriak bahwa bantal yang ada di perutnya untuk mengejar perutnya supaya terlihat seperti orang hamil tersebut hilang, dan Ontin ini jadi hamil beneran gitu. Kaisar yang merasa kaget dan merasa panik, khawatir, cemas karena Ontin kan belum menikah. Kalau hamil ya akan mencemarkan nama baik dia. Kemudian ia marah pada Sunan Gunung, panggil Sunan Gunung Jati ke sini. Bundian yang saat itu berusaha memprovokasi Kaisar menjelaskan bahwa dia emang tukang sihir, seperti itu perdebatan tersebut. Kemudian Sunan Gunung Jati pun dipanggil yang belum jauh dari istananya tersebut. Kemudian Sunan Gunung Jati pun kembali dan diminta untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Sunan Gunung Jati pun berdoa agar Tuhan menunjukkan kebesarannya kepada mereka. Ontin kemudian pingsan dan Sunan Gunung Jati pun pergi ketika sudah mendapat ancaman dari Kaisar tersebut. Awas kalau terjadi sesuatu pada putriku, aku akan membunuhmu, katanya seperti itu. Dengan tenang Sunan Gunung Jati pun pamit undur diri. Ketika Ontin sadar dari pingsannya, Ontin pun menjelaskan pada kedua keluarganya, yakni Kuan On dan juga ayahnya, bahwa ini loh cuma bantal, bukan, dia nggak hamil beneran. Kemudian tetap saja ayahnya itu yang sudah terprovokasi dengan Bundian, ia pun marah dan cari Sunan Gunung Jati sampai ketemu. Dia berusaha untuk membunuh Sunan Gunung Jati, namun Ontin kemudian tetap saja menjelaskan bahwa bahwa Sunan Gunung Jati ini adalah orang baik gitu. Kemudian keesokan harinya Ontin ini diam-diam ke musola tempat Sunan Gunung Jati itu mengajar di daratan Cina tersebut. Ontin pun datang dengan maksud baik, dengan bersembunyi-sembunyi dari ayahnya, dan ia menyatakan keislamannya saat itu juga. Akhirnya ia pun masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan belajar Islam, bagaimana cara sholat, bagaimana cara menutup aurat dan sebagainya. Keputusan itu ia ambil karena merasa bahwa ajaran yang diajarkan Sunan Gunung Jati ini membawa pesan yang baik dan juga perdamaian. Suatu hari Kaisar mengetahui bahwa putrinya ini sudah memeluk agama Islam. Ia merasa kaget atas keyakinan juga penampilan barunya Ontin. Ia merasa sangat marah dan berusaha untuk mendatangi Sunan Gunung Jati dan membunuh Sunan Gunung Jati. Ontin yang diam-diam pergi kemudian menghampiri Sunan Gunung Jati dan menceritakan hal tersebut agar Sunan Gunung Jati berhati-hati karena ayahnya ini akan mengincar nyawanya. Kemudian Sunan Gunung Jati dengan sabar berkata, "Jika itu yang dikehendaki orang tuamu Ontin, maka aku akan pergi." Namun Ontin mungkin sudah kagum dengan Sunan Gunung Jati. Ia pun merasa khawatir agar Sunan Gunung Jati jangan pergi dan jangan meninggalkan dirinya. Kemudian saat orang tua atau Kaisar ini ke kediaman rumah orang Islam yang ditempati Sunan Gunung Jati ini, terjadilah itu perbedaan pendapat yang sangat luar biasa. Kaisar membawa pasukannya, kemudian keluarga tersebut dibela orang-orang yang memeluk agama Islam ini juga melawan Kaisar agar jangan mengusir Sunan Gunung Jati dari wilayah daratan Cina tersebut. Mereka akhirnya hampir terjadi peperangan di antara mereka, semua membawa senjata masing-masing. Kemudian datanglah Sunan Gunung Jati mendamaikan mereka dan berkata, "Sesungguhnya kalian ini adalah saudara. Jangan bertengkar hanya karena aku. Tidak ada yang bisa mengusir atau menahanku di sini. Aku akan pergi dalam 2 hari ini," kata Sunan Gunung Jati.
Kemudian dalam 2 hari tersebut Sunan Gunung Jati menepati janjinya. Ia diantar oleh keluarga yang sudah tempat ia tinggal tersebut ke pelabuhan dan pulang ke tanah Jawa. Ketika hendak naik ke kapalnya, Sunan Gunung Jati ini mendengar ada teriakan dari belakang keluarga tersebut. Ternyata itu adalah Ong Tin. Ong Tin yang sudah memang mungkin tertarik pada Sunan Gunung Jati saat itu berkata, "Jangan pergi Sunan, aku tidak bisa hidup tanpa kamu," katanya. "Aku masih butuh bimbinganmu." Kemudian Sunan Gunung Jati pun dengan lembut berkata, "Jika aku berada di sini, itu akan membuat pertumpahan darah di daratan ini. Aku akan kembali ke tanah Jawa." Kemudian Ong Tin pun bertanya, "Di mana aku bisa menemuimu saat aku ke tanah Jawa, Sunan?" Kemudian Sunan Gunung Jati pun berkata, "Carilah daerah bernama di wilayah Gunung Jati, Caruban." Saat itu Cirebon memang namanya itu Caruban. Kemudian, "Baik Sunan," katanya. Kemudian Gunung Jati pun pergi dari daratan Cina tersebut. Sepeninggal Sunan Gunung Jati ini dari daratan Cina, Ong Tin ini merasa kesepian. Ia merasa tidak ada yang membimbingnya lagi. Ia pun sangat merindukan Sunan Gunung Jati. Kemudian ia pun meminta izin kepada Kaisar untuk ke tanah Jawa. Kaisar yang merasa khawatir akan keselamatan putrinya ya tidak mau mengizinkan. "Tanah Jawa itu jauh nak, jangan pergi," kata Kaisar tersebut. Namun Ong Tin yang memang sudah jatuh cinta dan ingin belajar Islam, butuh bimbingan dari Sunan Gunung Jati pun tetap memaksa dan meminta izin. Ong Tin bahkan mengancam bunuh diri jika tidak diizinkan ke tanah Jawa. Kaisar pun tidak ada pilihan lain. Kaisar dan juga Kuan Ong, saudaranya, pun mengizinkan Ong Tin untuk pergi ke tanah Jawa. Singkat cerita, Ong Tin pun sampai di wilayah Caruban dan menanyakan pada orang sekitar tersebut di mana letak pesantren Gunung Jati. Kemudian penduduk sana pun mengarahkan Ong Tin ke tempat Sunan Gunung Jati tersebut. Alangkah kagetnya Sunan Gunung Jati saat melihat Ong Tin sampai di sana. Kemudian Ong Tin pun berlutut di bawah kaki Sunan Gunung Jati dan berkata bahwa jangan meninggalkan aku tidak bisa hidup tanpamu Sunan, katanya seperti itu. Kemudian Sunan Gunung Jati pun menyuruh Ong Tin untuk berdirilah Ong Tin, "Aku juga mencintaimu dan insya Allah aku sudah siap untuk menikah." Akhirnya Ong Tin pun setuju untuk menikah dengan Sunan Gunung Jati dan mendapat restu ibunya. Akhirnya Sunan Gunung Jati pun menikahi Ong Tin. Mereka pun kemudian menikah. Itulah kisah singkat dari putri Cina yang memeluk Islam karena dibimbing oleh Sunan Gunung Jati. Yap, itu tadi teman-teman sedikit kisah dari Waliullah Sunan Gunung Jati. Walaupun beliau ini menikah dengan putri yang sangat cantik dari Cina, beliau tetap menyiarkan agama Islam. Semoga dapat menginspirasi kita semua bahwa cinta Allah adalah cinta yang sesungguhnya. Cinta kepada Allah tiada tandingnya, bahkan kepada makhluk pun. Demikian, semoga dapat menambah wawasan kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.